DPR memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset akan dituntaskan pada tahun ini. Pengesahan menjadi undang-undang ditargetkan paling lambat per 15 Desember 2026. Upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara memasuki babak penting. DPR memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan rampung tahun ini dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Regulasi ini dinilai strategis karena untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki aturan khusus yang mengatur mekanisme perampasan aset hasil maupun sarana tindak pidana secara lebih komprehensif. Target tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR Kamis 27 Agustus 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, berdasarkan kalender DPR pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai dan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Masih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Sementara itu Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan proses pembentukan regulasi ini membutuhkan waktu yang panjang. Berbeda dengan sejumlah undang-undang lain yang merupakan revisi atau penyempurnaan aturan sebelumnya, RUU Perampasan Aset merupakan regulasi baru secara substansi. Pembahasan telah dimulai sejak 16 September 2025, setelah Komisi 3 menugaskan Badan Keahlian DPR menyusun naskah akademik dan draft RUU. Untuk memperkuat substansi rancangan, Komisi 3 telah menghimpun masukan dari puluhan narasumber, melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah, serta menyerap aspirasi dari 46 anggota Komisi 3 di masing-masing daerah pemilihan. Urgensi regulasi ini semakin kuat karena DPR menemukan sejumlah persoalan dalam praktik perampasan aset terkait tindak pidana. Mulai dari rendahnya pemulihan kerugian negara, aturan yang belum lengkap, cakupan aset yang terbatas hingga perkara yang dapat menghambat dalam kondisi tertentu. Selain itu, prosedur perampasan aset yang beragam serta tata kelola aset sitaan yang belum optimal juga menjadi persoalan yang hendak dibenahi melalui undang-undang baru. Habibur Rahman menyebut berdasarkan data yang diterima DPR, pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi baru berada di kisaran 20% dari total kerugian yang real. Kita sudah membahas draft dan dalam merumuskan draft tersebut kita sudah memanggil 50 orang narasumber. Hari ini ada 2 narasumber lagi sebetulnya, tapi mereka berhalangan karena khawatir situasi keamanan, padahal insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi akan kita lanjutkan terus. Dari data yang kami dapat, mungkin paling besar kerugian negara yang kembali itu 20% dari kerugian yang real. Dalam tindak pidana korupsi. Kemudian pengaturannya belum lengkap, cakupan aset juga terbatas, perkara terhambat dalam situasi tertentu, prosedurnya masih tidak jelas dan tata kelola belum optimal. Sampai dengan Desember nanti, teman-teman, tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Dalam draft RUU Perampasan Aset, objek yang dapat dirampas negara mencakup aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat maupun sarana melakukan tindak pidana, barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset pengganti kerugian. Artinya pengaturan tidak hanya diarahkan pada uang hasil kejahatan, tapi juga berbagai bentuk aset yang berkaitan dengan tindak pidana. RUU ini juga mengenalkan 2 konsep utama dalam mekanisme perampasan aset. Yang pertama, in personam, yakni perampasan aset berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Yang kedua, in rem, yakni perampasan aset tanpa harus berdasarkan
pada putusan pidana terhadap pelaku. Kedua konsep tersebut akan menjadi bagian penting dalam pembahasan bersama pemerintah untuk memastikan mekanisme perampasan aset memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus memberikan kepastian hukum. Selanjutnya hingga Desember 2026, DPR akan menjalani sejumlah tahapan pembahasan, mulai dari rapat kerja bersama pemerintah, harmonisasi, pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM melalui tim perumus dan tim sinkronisasi, hingga pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat pertama dan kedua di rapat paripurna. DPR memastikan seluruh tahapan tersebut diarahkan untuk mencapai target pengesahan RUU perampasan aset pada Desember 2026. Jika terrealisasi, Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen baru untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus meningkatkan pemulihan kerugian negara. NTV melaporkan.